student. How are you today? Nice to meet you. Sayang, tahukah anak-anak kalau hari ini adalah hari yang bersejarah bagi negara kita? Kira-kira anak-anak tahu tidak hari apa itu? Betul sekali. Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda lahir dari semangat para pemuda bangsa Indonesia demi meraih kemerdekaan Indonesia. Sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang baik, marilah kita simak sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Yuk kita simak videonya. Kalian tahu nggak kapan peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Ya, betul. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 yang bertempat di Gedung Indonesia Kurbau yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Dan tahu nggak kalau pada saat itu bendera Indonesia tidak bisa dikibarkan karena negara kita masih dijajah oleh Belanda. Ternyata sebelum dibacakannya pidato kepemudaan yang berisi teks Sumpah Pemuda, di berbagai daerah Indonesia sudah ada organisasi kepemudaan, di antaranya yaitu Gom Java, yang dikenal dengan sebutan pemuda yang berasal dari Jawa, Jong Sumatera Bon, yaitu pemuda-pemuda Sumatera, Jong Ambon, pemuda Ambon, dan Sekarukun, yaitu sebutan untuk pemuda-pemuda yang berasal dari Sunda, dan terakhir pemuda kaum Betawi. Selain organisasi pemuda tadi, ada juga perkumpulan pemuda yang berdasarkan agama, seperti Jong Islamiten atau pemuda Islam dan pemuda Kristen. Namun, organisasi kepemudaan tersebut masih bersifat kedaerahan dan belum bersifat nasional. Hal itu terlihat ketika terjadinya Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926. Dalam pembicaraannya, kepentingan daerah masih menonjol dan sama kuat, sehingga masih sulit untuk membentuk kekuatan yang bulat dan utuh. Tahu nggak, karena hal itu dilaksanakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, berlangsung dengan suasana persatuan. Semua pemuda yang hadir tidak lagi mengatasnamakan asal daerahnya, tapi atas nama pemuda nasional dan membuat pemerintahan Belanda merasa khawatir. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di Gedung Kramat 106 Jakarta. Sugondo Joyo Puspito terpilih sebagai ketua dan dibantu oleh Muhammad Yamin sebagai sekretaris. Semangat pemuda saat itu semakin membara setelah dikumandangkannya lagu Indonesia oleh Wage Rudolf Supratman dengan gesekan biolanya yang juga diciptakan olehnya. Setelah dilaksanakannya kongres dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, didapatlah hasil rapat dengan mengambil keputusan yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Mau tahu nggak isi dari Sumpah Pemuda? Ini dia isinya. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Engkau ku hargai. Tahukah Ananda, tanggal 29 Oktober 2020 besok bertepatan dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka pada hari tersebut kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, mari kita simak kisah lahirnya Rasulullah SAW. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir.
Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan perjuangan para pahlawannya. Nah, untuk itu, mari kita simak video tentang sejarah Hari Pahlawan. Telah gugur pahlawanku. Sayang, itulah tadi beberapa cuplikan video tentang Sumpah Pemuda, kelahiran Nabi Muhammad SAW, serta Hari Pahlawan. Semoga video ini dapat menambah kecintaan kita terhadap tanah air kita dan juga Nabi
besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah inspiratorku, semangat Sumpah Pemuda, selamat Hari Pahlawan. Okay, my student, thank you for watching this video. And billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.